Keluarga pasien yang diduga menjadi korban malapraktik mengamuk kepada manajemen pihak rumah sakit dan meminta pertanggungjawaban. Korban yang bernama Julita Surbakti, 43 tahun harus kehilangan kaki kanannya. Kasus bermula saat korban Julita dirawat di rumah sakit akibat jari kakinya tertancap paku. Kepada keluarga, dokter bedah yang menangani korban meminta pasien untuk menjalani operasi satu jari di kaki kanan yang sudah mengalami infeksi. Namun setelah menjalani proses operasi bedah, oknum dokter tersebut malah mengamputasi kaki pasien. Hal tersebut langsung memicu kemarahan keluarga korban. Ditanya sama dia, ini kan nggak akan diamputasi. Enggak, hanya jari saja Bu dioperasi. Jadi kan Pak katanya, jadi kan ya, saya sebagai keluarga dan anak kan percaya sepenuhnya. Jadi tibalah waktunya masuk ke ruang operasi. Kata perawat bagian operasi, ini kaki Ibu Julita katanya. Nah, ini kaki Ibu Julita. Jadi kan terkejutlah kami. Sementara di surat keterangan itu operasi bukan amputasi. Bukan amputasi Pak ya. Pihak keluarga pun berencana melaporkan kasus dugaan malapraktik ini kepada pihak kepolisian daerah Sumatera Utara agar pasien mendapatkan keadilan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmed Arfiansyah, Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus dugaan malpraktik, sudah bersama kami Bapak Faisal Hasrimi selaku Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Kemudian kami juga turut mengundang pihak suami korban Epredi Sembiring dan Bapak Hans Silalahi selaku pengacara keluarga korban yang kita harapkan dapat segera bergabung. Dan selain itu pemirsa, kami juga sudah mencoba menghubungi pihak rumah sakit, namun hingga pagi ini belum ada respon. Untuk itu kita langsung saja berbincang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan bersama dengan Pak Faisal. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi Bu. Baik, terima kasih Pak Faisal sudah bergabung. Pak Faisal, terkait dengan kasus atau pelaporan dari pihak pasien yang diduga menjadi korban malpraktik ini, apa saja detil yang sudah didapatkan oleh pihak Dinas Kesehatan Sumut, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami di sini memahami bahwa permasalahan ini telah menjadi perhatian seluruh masyarakat, khususnya di Sumatera Utara. Jadi di sini kami tim dari Mutu Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara langsung berkunjung ke Rumah Sakit Mitra Sejati. Jadi kami sudah mendapatkan beberapa informasi, namun ini terus akan kami dalami lagi. Jadi di sini kami sampaikan bahwa ini berawal dari kunjungan pasien ke Rumah Sakit Mitra Sejati yang dimana pasien tersebut memiliki riwayat diabetes mellitus dengan kadar gula atau KGD yang sangat tinggi, mencapai 449 mg per dl. Karena kondisi ini awalnya dari hanya luka kecil ya, yang seharusnya bisa sembuh, tapi karena pasien tersebut mengalami gangguan diabetikum, ada infeksi berat yang menyebabkan ada kematian jaringan, yang mana sesuai dengan prosedur medis ini salah satu jalan harus dilakukan amputasi. Walaupun awalnya ini mungkin terlihat secara kasat mata itu hanya di jari. Baik. Mungkin dokter pada saat melakukan amputasi mungkin punya perhitungan sendiri karena melihat jaringan banyak yang sudah mati. Baik, Pak Faisal, ini saat ini sudah bergabung juga bersama dengan kami Pak Hans Silalahi selaku pengacara dari pihak keluarga korban. Kita sapa terlebih dahulu. Pak Hans, selamat pagi. Baik, Pak Hans, selamat pagi. Baik pemirsa, kami akan memperbaiki komunikasi kami dengan pihak pengacara keluarga korban. Saya lanjutkan bersama dengan Pak Faisal. Oke Pak Faisal, jadi untuk kronologi ini sudah ditangkap oleh pihak Dinas Kesehatan dan saat ini apakah ada upaya untuk memediasi dari pihak pasien dan keluarga bersama dengan pihak rumah sakit? Sudah. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah ada pertemuan antara
pengacara, pasien, dan pihak manajemen rumah sakit. Hasilnya seperti apa Pak Faisal? Ini kita masih menunggu hasil dari pertemuan mereka, jadi akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi di sini kita berharap semua pasti ada solusi, ada jalan terbaik antara pihak keluarga dan pihak rumah sakit. Baik, kami akan coba kembali menyapa Pak Hans, pengacara dari keluarga korban. Pak Hans, selamat pagi. Pagi. Ya, Pak Hans, untuk kasus dugaan malpraktik ini sudah dilaporkan ke pihak polisi? Ini kita akan laporkan ke polisi, nanti ke Mabes. Kita akan berangkat juga ke Mabes karena ini kan udah membuat suatu rumah sakit ini berkali-kali lah, Bu. Baik, ini akan dilaporkan langsung ke Mabes Polri di Jakarta, begitu Pak Hans ya? Ya, siap. Oke. Beserta dengan DPR RI. Ya, sejauh ini Pak Hans, tadi informasinya sudah ada mediasi ya, juga melibatkan pengacara dari keluarga korban, artinya Anda atau tim berada di sana. Apakah Anda melihat ada itikat baik, merasa ada bentuk pertanggungjawaban yang ingin diberikan oleh rumah sakit kepada pasien? Untuk sementara belum ada, Bu. Belum ada? Ya. Baik. Pak Hans, lalu apa saja bukti-bukti yang akan Anda bawa dalam pelaporan ke Mabes Polri? Ya, kita buktinya adalah pertama bahwa foto-foto dari awal foto itu perlu sekali karena membuktikan bahwasannya dia bisa jalan, bisa bekerja, ada juga video-videonya dan membuktikan kakinya yang dipotong, yang amputasi. Baik. Pak Hans, dalam kasus ini laporan yang Anda layangkan ini terhadap dokter saja atau ini juga terhadap pihak rumah sakit? Jadi yang kita laporin pertama adalah rumah sakit, kedua adalah dokternya. Baik. Ketika awal pihak keluarga pasien ini melihat ada tindakan amputasi, Pak Hans, apa jawaban penjelasan dari dokter atau tim medis mengapa kemudian upaya atau tindakan amputasi ini diambil? Jadi begini, Bu, waktu dokternya menyampaikan terhadap keluarga klien saya bahwasannya hanya mengatakan meminta maaf. Selain itu tidak ada penjelasan? Penjelasannya nggak ada penjelasan, Bu. Setelah saya datang baru ada penjelasannya. Ada informasi bahwa ini merupakan atau alasan dari rumah sakit ya, ini merupakan tindakan emergency atau darurat yang diambil ketika operasi ini sedang berlangsung. Anda mendengar statement ini juga dari pihak rumah sakit atau dokter? Iya, di saat itu setelah kita datangin, ketemuin direkturnya beserta dengan dokternya, baru mereka menyatakan seperti itu, Bu. Sebelum belum ada dan tidak ada. Baik. Pak Hans, selama proses pengobatan dan tindakan operasi, apakah pihak keluarga pasien ini selalu mendampingi bersama dengan korban di rumah sakit? Iya, ketepatan saya sering sekali saya mendampingi dan sekarang juga, Bu, pasien ini, klien saya diintimidasi terus, Bu. Terdapat intimidasi, Bu. Anda atau keluarga mendapatkan intimidasi yang tadi Anda sebutkan? Iya, ibu korban itu diintimidasi. Seperti apa bentuknya, Pak Hans? Jadi kemarin ibu ini dibawa ke ruangan operasi, dicecer pertanyaan-pertanyaan terhadap dokter maupun pegawainya, Bu, beserta dengan suaminya dapat telepon, Bu, terus diminta diteror segera akan membuat perdamaian, Bu. Baik, itu yang didapatkan respon dari rumah sakit ke pihak keluarga ya. Kita tanyakan langsung ke Pak Faisal. Kemudian dengan adanya informasi ini, Pak, bahwa pihak keluarga ini
tidak mendapatkan penjelasan secara utuh, kemudian juga bahkan ada dugaan diintimidasi. Bagaimana dari pihak Dinas Kesehatan untuk menengahi ini semua, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sesuai dengan informasi yang kami dapatkan, tadi malam kami langsung di rumah sakit Mitra Sejati, dan kami sudah mendapatkan beberapa informasi. Itu maka saya katakan tadi bahwa ini menurut informasi, bahkan videonya ada diberikan kepada kami, ada pertemuan antara pihak keluarga dengan pihak rumah sakit, dan sudah ada upaya-upaya untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya gitu loh. Nanti mungkin videonya bisa kami sampaikan dalam pertemuan tersebut. Jadi kembali lagi kami sampaikan, kita di sini dari Dinas Kesehatan, dari tim mutu Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tetap menyarankan kepada masyarakat jika ada yang merasa kurang puas, sini kan ada saluran untuk menyampaikan keberatan kita melalui MKDI, ya, yang mana fungsi MKDI ini MKDKI, ya, mana fungsinya bisa untuk mengatur dan menjaga etika profesi kedokteran. Pak Faisal, terakhir untuk Anda Pak Faisal, apa sanksi yang berpotensi diberikan untuk rumah sakit atau dokter jika kemudian terbukti ini adalah malpraktik? Ini akan yang berwenang di sini untuk menentukan sanksinya itu dari MKDKI, ya. Jadi kita hanya memfasilitasi dan kita akan mengumpulkan informasi. Bahkan mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang dilakukan di sini, mungkin kita dari sisi pengawasan bahkan sampai dengan penurunan akreditasi dari rumah sakit ini akan bisa kita lakukan jika ada hal-hal temuan-temuan yang memang ada prosedur yang dilanggar dalam penanganan pasien ini. Ya, kita harapkan proses mediasi dan juga penyelidikan ya yang dilakukan oleh seluruh pihak ini bisa berjalan dengan lancar untuk memberikan bagaimana pihak keluarga korban ini kemudian merasa hak-haknya juga terpenuhi setelah ada tindakan amputasi. Terima kasih Pak Faisal Hasrimi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sudah bergabung, dan sebelumnya ada Pak Hans Silalahi, pengacara dari keluarga korban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.